Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri Tanjung Kertas, Sumedang. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit memaparkan tentang permasalahan yang sering dihadapi ketika peserta didik diajarkan tentang bagaimana menulis. Masalah yang muncul dari judul yang saya ambil adalah di mana peserta didik ketika belajar bahasa maupun sastra Indonesia, khususnya dalam keterampilan menulis, kadang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide atau pikiran yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Hal ini pada akhirnya para peserta didik malas untuk menulis atau membuat tulisan atau membuat sebuah karya, baik itu karya sastra maupun non-sastra. Akar permasalahan yang saya temukan adalah, pertama, malas. Ada beberapa siswa yang kadangkala mereka malas untuk menulis karena kebiasaan mereka dengan hal-hal yang sifatnya praktis, ya, terutama misalkan mereka lebih cenderung untuk bermain dengan gadget. Yang kedua, tidak memiliki ide atau tidak menguasai topik permasalahan. Nah, hal ini kadangkala mereka tidak memiliki ide, ataupun ketika mereka memiliki ide, mereka tidak tahu atau tidak menguasai topik permasalahan yang mereka akan bahas. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai waktu banyak untuk menulis. Hal ini sering mereka keluhkan ketika diberikan tugas menulis. Bu, saya PR sudah terlalu banyak. Saya tidak ada waktu untuk menulis. Nah, hal seperti itu sering mereka kemukakan. Yang keempat juga, bingung harus memulai dari mana. Hal ini sering para siswa, khususnya yang diajar oleh saya, mereka bertanya, Bu, saya harus memulai dari mana? Saya harus bagaimana? Nah, itulah yang sering ditemukan. Dan yang terakhir juga ada takut hasilnya jelek. Ketika mereka menulis, tapi mereka tidak percaya diri terhadap hasil karyanya atau hasil tulisannya. Mereka takut hasilnya jelek dan tidak memuaskan. Nah, alternatif solusi yang akan saya kemukakan di sini adalah yang pertama, yaitu menumbuhkan keberanian kepada peserta didik untuk tidak takut menulis dan terus mencoba untuk menulis. Tuliskan saja apa yang ada dalam pikiran tanpa memperhatikan dulu susunan kata maupun kalimatnya, karena nanti ada tahap mengedit hasil tulisannya. Nah, hal ini yang sering saya kemukakan kepada siswa, mereka tidak perlu takut untuk menulis. Silahkan tuliskan saja apa yang ada dalam pikiran mereka, bahasa apapun yang akan mereka tuliskan. Apalagi yang berkaitan dengan sastra, mereka memiliki kebebasan dalam mengungkapkan idenya. Nah, hal ini membuat siswa itu merasa tertantang untuk menuliskan apa saja yang ada di dalam pikiran mereka. Karena nanti saya akan memberikan tahapan kepada siswa di mana siswa setelah menulis apa yang mereka inginkan atau mereka tuangkan, nanti mereka akan mengedit atau membaca ulang. Nah, di sana akan mereka temukan di mana letak kekurangannya. Nah, kalau seandainya, oh ini perlu ditambahkan di bagian ini, mereka akan tuliskan di atasnya atau mereka kasih tanda tertentu. Kemudian mereka tambahkan tulisannya. Hal itu akan berulang, tidak cukup hanya satu kali, hingga pada akhirnya mereka akan merasa, oh iya, inilah hasil yang terbaik dari karya mereka. Kemudian, saya anjurkan kepada mereka untuk lebih banyak membaca hasil karya orang lain sebagai bahan perbendaharaan kata atau kalimat mereka. Ya, hal ini akan menambah kosakata mereka. Nah, saya lebih cenderung khususnya untuk kelas PBBU, ya kebetulan saya juga mengajar kelas PBBU, mereka lebih
lebih sering disuruh untuk membaca. 1 minggu diupayakan ya 1 buku untuk mereka baca. Ya, nah itu tentunya akan membawa hasil yang akan membawa hasil yang menurut saya akan maksimal. Atau saya akan suruh kepada mereka untuk ikut dalam sebuah kelompok atau komunitas menulis di sekolah. Kebetulan SMA Tanjung Kertas sekarang sudah memiliki komunitas menulis di mana anak-anaknya juga pesertanya sudah mulai menghasilkan tulisan-tulisan atau karya-karya mereka walaupun dalam bentuk yang pendek. Yang ketiga, belajar untuk mempublikasikan hasil karya atau tulisannya. Contohnya seperti sekarang kalau di handphone, mereka bisa menulis di Wattpad, di mana hasil mereka tentunya akan dibaca oleh banyak orang. Nah, dengan keberanian seperti itu, publikasi mereka akan terbaca oleh orang lain atau hasil karya mereka akan terbaca oleh orang lain dan menumbuhkan keberanian kepada mereka. Yang keempatnya, yang biasa saya lakukan adalah membawa siswa menulis di alam terbuka, agar para siswa banyak memperoleh imajinasi dengan melihat, mendengar alam di sekelilingnya. Ini menurut saya adalah hal yang efektif, karena ketika kita membawa siswa keluar ruangan, tidak di kelas artinya, tapi tetap berada pada jam pelajaran, mereka senang dengan hal tersebut. Mereka akan melihat apa yang menurut mereka indah, menurut mereka suasana yang ceria, ataupun tanaman-tanaman, pohon-pohon. Ketika kami ajak mereka duduk di teras sekolah yang bagian atas, mereka melihat ke arah gunung, kemudian hamparan padi dan lain sebagainya, itu membuat mereka tumbuh imajinasi mereka, bahkan hayalan-hayalan mereka tentang alam sekitar. Nah, itulah yang sebagian alternatif dari solusinya. Nah, hasil pemecahan masalah setelah peserta didik diberikan motivasi dan diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam menuangkan ide, pikiran, bahkan hayalan mereka dalam bentuk tulisan. Dan dengan membawa peserta didik ke alam terbuka, yang saya katakan tadi dalam jam pelajaran, diperoleh perubahan hasil yang memuaskan. Dan pada akhirnya, peserta didik juga berani untuk memperlihatkan hasil karyanya dengan rasa tidak takut jelek dan diberikan komentar. Kebetulan ketika materi yang saya ajarkan yang berkaitan dengan materi sastra, biasanya mereka memiliki buku tersendiri untuk khusus mereka untuk menulis. Nah, ketika hal ini diberikan, ya mulai diberikan kesempatan kepada para siswa, yaitu dengan mereka memiliki buku sendiri dan mereka dengan asal perjanjian bahwa mereka tidak akan dibacakan secara umum. Ketika mereka sudah merasa hasilnya sudah saya berikan sedikit pengarahan ataupun sedikit komentar dan mereka cukup puas dan bangga dengan hasilnya, maka mereka dengan sendirinya, boleh Bu, ini dipublikasikan atau dikasih tahu ke teman-temannya. Nah, mungkin itu saja sebuah permasalahan yang sering guru bahasa Indonesia temukan ketika peserta didik susah untuk menulis. Nah, mungkin mudah-mudahan permasalahan yang saya hadapi dengan solusi yang diberikan oleh saya bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.